Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizah. Video ini dibuat dalam rangka ujian tengah semester program Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Baik, saya akan membahas tentang pasar. Yang pertama, pengertian pasar. Semula pasar adalah tempat orang-orang bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pasar tidak hanya terbatas pada pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi memiliki arti yang lebih luas. Pasar menurut Wikipedia adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Akan tetapi ada pula pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, misalnya pasar saham dan pasar abstrak. Sehingga pasar juga dapat diartikan secara luas, yakni proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Faktor-faktor pasar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pasar terdapat beberapa faktor. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli. Yang kedua, sifat barang yang dijual belikan. Yang ketiga, ada tidaknya hambatan dalam memasuki dunia usaha pasar. Yang keempat, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen menentukan jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli oleh individu. Apabila pendapatan konsumen naik, mereka mungkin minta kuantitas lebih besar dari barang dan jasa tertentu, yaitu jadwal permintaan untuk berbagai barang dan jasa mungkin tergeser keluar sebagai reaksi pendapatan yang lebih tinggi. Yang kelima, preferensi atau selera konsumen. Jika selera konsumen untuk suatu produk berubah, kuantitas permintaan produk oleh konsumen juga berubah. Apabila produk menjadi kurang terkenal, permintaan untuk produk berkurang. Akibatnya, surplus mungkin memaksa perusahaan menurunkan harganya untuk menjual apa yang telah mereka hasilkan. Yang keenam, biaya produk. Ketika perusahaan mengalami biaya lebih rendah, mereka bersedia menawarkan atau memproduksi lebih untuk harga tertentu. Ini mengakibatkan suatu surplus produk, memaksa perusahaan menurunkan harga supaya dapat menjual semua yang mereka produksi. Pembagian bentuk pasar. Pertama, pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang yang diperjualbelikan pada pasar barang konsumsi dapat langsung digunakan oleh konsumen. Contoh, pasar barang konsumsi yaitu pasar beras, tekstil, sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar kelontong. Yang kedua, pasar faktor produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi, seperti tembakau, beras, kopi, minyak bumi, tembaga, mesin cetak, mesin tekstil. Berdasarkan
Pemilikan faktor produksi pasar barang produksi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, dan pasar faktor produksi modal. Selanjutnya, pasar menurut fisik pasar. Yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata. Pasar nyata adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar konkret terdiri atas berbagai barang yang ada di tempat tersebut. Contoh pasar konkret yaitu pasar tradisional, supermarket, dan swalayan. Namun ada juga pasar konkret yang menjual satu jenis barang. Misalnya pasar buah hanya menjual buah-buahan, pasar hewan hanya melayani jual beli hewan, pasar sayur hanya menjual sayur mayur. Pasar konkret pada kenyataannya dapat dikelompokkan menjadi berbagai bentuk, yaitu pasar konkret berdasarkan manajemen pengelolaan, itu pasar tradisional, pasar modern. Berdasarkan manajemen pelayanan, ada pasar swalayan, ada pertokoan, ada mall, plaza, supermall. Terus berdasarkan jumlah barang yang dijual, ada pasar eceran dan pasar grosir. Selanjutnya, pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Pasar abstrak adalah pasar yang kegiatan jual beli barang atau jasa yang diperdagangkannya dilakukan berdasarkan contoh-contoh yang kualitasnya sudah ditentukan. Barang yang dijualnya pun tidak tersedia di tempat. Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli juga tidak harus bertemu secara langsung. Mereka dapat melakukannya melalui telepon, surat, internet, dan telegram. Contoh dan bentuk barang bisa dilihat melalui brosur, internet, televisi, majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. Yang termasuk ke pasar abstrak ini ada pasar uang, pasar modal, pasar barang berjangka, pasar tenaga kerja, dan pasar valuta asing. Selanjutnya, pasar menurut bentuk dan strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut juga pasar persaingan murni. Adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan sejenis. Penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Harga ditentukan oleh pasar. Semua faktor produksi bebas masuk dan keluar pasar. Tidak ada campur tangan pemerintah. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain pasar hasil-hasil pertanian. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang terjadi atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini, penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan jenisnya heterogen atau berbagai jenis barang. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa bentuk pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Pada pasar monopoli terdapat ciri-ciri, yaitu hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan. Kedua, penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya. Pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Contohnya PT Pertamina, Persero, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Kereta Api. Yang kedua, pasar persaingan monopolistis.
Pasar persaingan monopolistis ini adalah pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misal jasa salon, angkutan, toko obat atau apotik. Pada pasar persaingan monopolistik terdapat ciri-ciri, yaitu terdiri atas banyak penjual dan banyak pembeli. Barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya berbeda. Contoh sabun, pasta gigi, dan minyak goreng. Terdapat banyak penjual yang besarnya sama, sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar. Penjual mudah menawarkan barangnya di pasar. Penjual mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi harga pasar. Adanya peluang untuk bersaing dan keanekaragaman jenis barang yang dijual. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk satu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lain bisa mempengaruhi harga. Contoh, perusahaan menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen. Baik, selanjutnya ini fungsi pasar. Pasar sebagai sarana distribusi, pasar sebagai pembentuk harga, pasar sebagai sarana promosi, juga fungsi pertukaran, fungsi penyediaan fisik, fungsi penunjang. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.